Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Kemarin atau di chapter 327, Asta membangkitkan kekuatan barunya. Dia berhasil menambah beberapa detik durasi Devil Unionnya, dan kini hanya tersisa 5 detik saja. Walaupun hanya bertambah beberapa detik, Asta menjadi sangat kuat. Bahkan Lucifero tidak berdaya di hadapan Asta. Lucifero tidak bisa menyerang Asta sama sekali, karena dengan kekuatan barunya, Asta bisa memblokir sihir Lucifero dengan cara menyentuhnya. Sehingga ketika Lucifero disentuh Asta, dia tidak bisa mengeluarkan sihirnya sama sekali. Bahkan Asta berhasil menebas keempat tanduk Lucifero lagi. Dan di panel terakhir, Asta melancarkan tendangan keras tepat di wajah Lucifero yang membuat Lucifero terhempas cukup jauh. Pertanyaannya di sini, apa benar Lucifero akan kalah begitu saja? Sedangkan dia merupakan Raja Iblis dari dunia bawah. Di chapter 328 nanti akan terjawab pertanyaan kita itu. Tapi sebelumnya dalam video ini kita akan bahas juga kemungkinan apa saja yang akan terjadi di chapter 328 nanti. Di chapter 328 nanti, Lucifero kemungkinan akan menyadari dan mengingat sosok Libe dan juga Licita yang pernah dia bunuh di masa lalu. Hal itu karena kekuatan baru Asta yang bisa memblokir atau menggagalkan sihir ketika Asta menyentuhnya. Kekuatan baru Asta itu mengingatkan Lucifero kepada seseorang yang berhasil mengusirnya dari dunia manusia. Orang itu menyentuh Lucifero dan menyerap kekuatan sihirnya hingga kekuatan sihir Lucifero yang pada saat itu sedang merasuki Libe pun habis terkuras. Dan akhirnya sosok Lucifero itu menghilang dari dunia manusia karena kehabisan kekuatan sihir. Orang itu tidak lain tidak bukan adalah Licita, dan Lucifero akan mengingat Licita. Lucifero memang tidak mengenal Licita, tapi dia pasti mengingat sosok manusia yang berhasil menggagalkan rencana dan mengusirnya dari dunia manusia. Dan kejadian itu tidak mungkin Lucifero lupakan begitu saja. Dia pasti tetap mengingatnya walaupun sudah 17 tahun berlalu di dunia manusia. Saat ini sisa durasi penggunaan Devil Union mode Asta hanya tersisa 5 detik saja. Dan saya yakin dalam 5 detik itu, Asta akan menyiapkan satu serangan pamungkas untuk menebas Lucifero. Atau bisa juga di detik-detik akhir sebelum Asta dan Libe terpisah, Asta melempar katananya kepada Yami, dan Yamilah yang akan melakukan serangan pamungkasnya. Ini akan mengulang scene kejadian saat Asta dan Yami melawan Dante. Saat itu sisa waktu Asta menggunakan kekuatan lengan iblisnya hanya tersisa 1 detik. Dan Yami melihat Asta memiliki potensi mengalahkan Dante. Jadi Yami melempar katananya kepada Asta untuk melakukan serangan pamungkasnya. Situasi seperti itu bisa saja terjadi. Tapi kali ini Asta yang akan melemparkan katananya kepada Yami, karena Asta melihat Yami memiliki peluang untuk mengalahkan Lucifero dengan serangan pamungkasnya. Menurut Nahato pun hanya Asta dan Yami yang memiliki peluang untuk mengalahkan Lucifero. Jadi Yami memiliki peluang untuk melancarkan serangan pamungkasnya kepada Lucifero. Tapi jika kita melihat chapter 326, ketika Lucifero dalam situasi akan diserang oleh Yami dan Nahato, Adramelech terlihat sedikit terkejut dan mulai tertarik dengan pertarungan yang selama ini hanya dia saksikan dengan santainya. Oleh karena itu di chapter 328 ada kemungkinan Adramelech akan memulai melakukan pergerakannya. Walaupun kita tidak bisa menebak apa yang akan dia lakukan, karena kita masih belum mengenal dengan baik karakter Adramelech ini. Tapi saya yakin Adramelech akan turun tangan ketika situasinya sudah benar-benar darurat bagi Lucifero. Chapter tersebut akan banyak drama yang terjadi, entah itu antara Asta, Libe, dan Lucifero, atau antara Adramelech dan Lucifero. Karena saat itu Lucifero berada dalam situasi yang buruk dan terpojok ketika melawan Asta. Bahkan ketika Asta atau Yami akan melancarkan serangan pamungkasnya sebelum penggunaan Devil Union mode Asta habis. Nah, dari sinilah akan muncul beberapa drama. Seperti akan ada pergerakan Adramelech dan juga Lucifero yang akan mengingat sesuatu yang berkaitan dengan Licita, seperti yang sudah kita bahas tadi. Atau mungkin ada sebuah perbincangan antara Adramelech dengan Lucifero. Kita coba bahas kemungkinan pergerakan seperti apa yang akan dilakukan Adramelech nanti. Di sini sebenarnya banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi, tapi saya rasa hanya akan ada 2 kemungkinan yang paling besar. Pertama, ketika Lucifero terpojok, Adramelech akan turun tangan. Dia akan menyelamatkan dan membantu Lucifero untuk bertarung dengan Asta. Jika situasinya berjalan seperti itu, jelas ini akan merugikan Asta, dan kemungkinan situasi akan berbalik 180 derajat. Karena Asta sendiri saat ini hanya memiliki 5 detik sisa waktu durasi penggunaan Devil Union mode-nya. Itu terlalu singkat jika digunakan untuk melawan iblis tingkat tertinggi yang bisa menggunakan kekuatan 100%-nya. Jelas ini berbeda dengan Lucifero yang hanya baru bisa menggunakan kekuatan 50% dari total kekuatan yang dia miliki. Tapi pertanyaannya,
Apakah Adramelek mau repot-repot sukarela membantu Lucifero untuk melawan Asta? Karena kita tahu sejak awal kemunculannya, Adramelek sama sekali tidak ada niatan untuk bertarung dengan para manusia. Dia hanya menikmati pertarungan dengan cara menontonnya. Bahkan dia secara terang-terangan menolak perintah Adramelek untuk membantunya melawan Mereoleona dan juga Yuno. Jadi kemungkinan kedualah yang paling mungkin bisa terjadi, yaitu Adramelek memang akan turun ke dalam medan perang dan dia akan menyelamatkan Lucifero dari serangan pamungkas Asta. Tapi Adramelek tidak akan membantu Lucifero untuk melawan Asta. Dia justru akan membawa Lucifero kabur dari medan pertempuran. Dan ini akan membuat perang melawan ras iblis akan berakhir untuk sementara waktu. Dan perang sesungguhnya akan terjadi lagi beberapa waktu ke depan. Dengan adanya jeda itu, membuat Lucifero akan mencari cara untuk membuka gerbang tersisa dan mengumpulkan pasukan sebanyak mungkin. Dia pun akan mencari cara cepat untuk bisa bermanifestasi 100%. Dari sini muncul pertanyaan lagi. Kemana mereka akan kabur? Dan sampai kapan mereka akan bersembunyi hingga perang akhir dimulai? Sebenarnya banyak tempat yang bisa dijadikan para iblis untuk bersembunyi. Salah satu tempat yang paling masuk akal adalah jika di dalam peta Black Clover, wilayah di atas kerajaan Spade yang ditutupi awan-awan sangat mungkin untuk dijadikan markas sementara para iblis. Karena dalam salah satu opening di animenya, ada scene memperlihatkan peta kerajaan Spade yang didatangi awan-awan hitam atau energi gelap dari arah atas. Itu bisa saja sebagai petunjuk bahwa daerah atas kerajaan Spade akan menjadi tempat persembunyian para iblis yang nanti akan kembali menyerang kerajaan Spade dengan kekuatan mereka yang sudah penuh. Selain itu, dengan berakhirnya perang jilid pertama ini akan memberikan kesempatan juga bagi para manusia untuk mengembangkan dan memperkuat diri mereka. Mereka juga bisa berlatih lagi seperti saat masa time skip. Mereka juga bisa mengumpulkan kekuatan lainnya untuk memperkuat pasukan, seperti meminta bantuan kepada hutan penyihir, kerajaan Diamond, kuil bawah laut, atau bahkan ras tertentu yang belum diperlihatkan hingga saat ini, seperti ras kurcaci atau ras malaikat. Ini pun akan menjadi sebuah momen yang pas untuk memperkenalkan ras baru di dunia Black Clover. Selain itu, bisa juga Yami akan mencoba mencari cara untuk kembali ke negeri asalnya dan meminta bantuan dari negeri asalnya itu. Sedangkan untuk pertanyaan kedua tentang berapa lama mereka akan menunda pertempuran akhir mereka, kita tidak bisa memprediksinya. Bisa saja ini akan menjadi waktu yang sangat lama dan akan diselingi dengan arc lainnya, atau bahkan akan terjadi time skip kedua di series Black Clover ini. Semuanya masih bisa terjadi. Tapi pembahasan di akhir tadi merupakan prediksi jangka panjang kita dan kemungkinan besar tidak akan terjadi di chapter 328 nanti, melainkan akan terjadi di chapter-chapter selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu memungkinkan? Tulis pendapat kalian dan diskusikan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan prediksi manga Black Clover chapter 328 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.